Bestie, another day, another book review. Kalian pernah gak sih baca sebuah buku? Kalian tuh udah tahu ceritanya bakal kayak gimana. Ini adalah suatu cerita yang konsepnya, trope-nya tuh kurang lebih sama kayak buku-buku yang udah pernah kalian baca. Tapi kalian kayak addicted to it gitu, kayak baca terus. Cause that's what happened to me. Bahkan gue sendiri bisa bilang, gue yakin ada banyak cerita yang lebih bagus daripada yang gue baca. Tapi entah kenapa gue gak tau, gue pengen aja terus baca gitu. Dan ini yang gue baca. Ini adalah cerita judulnya Ruang Untukmu. Ini ada di Joyread gue bacanya. Dan ini literally gue bacain tiap hari. Kayak gak tau kenapa gue pengen aja buka buat baca cerita ini. Anyway, ini ceritanya tentang second chance romance, di mana ada seorang cewek dan cowok namanya Tasya dan Elan. Mereka berdua itu mengalami sebuah insiden, kejadian yang tidak diinginkan karena Tasya ini dijebak ceritanya sama saudara tirinya, sama sahabatnya juga. Saat Tasya mau mencoba untuk menolong sahabatnya, ternyata dia tuh dijebak, dia malah disuruh masuk ke ruangan, dan di ruangan itu ternyata sudah ada laki-laki yang ujung-ujungnya jadinya memperkosa si Tasya. Saat itu memang keadaannya tuh gelap, dia nggak bisa lihat siapa-siapa, jadi literally nggak tahu si cowok itu siapa, cowoknya juga nggak tahu ceweknya itu siapa, dan ya udah terjadilah seperti itu. Udah tuh dari situ Tasya trauma berat, pokoknya jadi nggak percaya siapapun, dan dia tahu dia dijebak sama saudara tiri dan sahabatnya. That's why abis itu dia membenci mereka berdua, like seumur hidup kayaknya. Dan laki-laki yang memperkosa Tasya itu namanya Elan. Dia juga sebenarnya dipengaruhi oleh alkohol. Dia tuh kayak di drug gitu sama orang lain supaya dia itu ya high dan segala macam. Jadilah seperti itu. Dia nggak sadar kalau dia juga melukai seorang wanita. Bahkan dia tuh juga merasa bersalah banget. Dia benar-benar kayak nggak habis pikir. Dia sangat guilty. Dia ingin bertanggung jawab. Makanya dia tuh setelah itu dia selalu mencari si cewek ini tuh keberadaannya di mana. Tasya yang saat itu sudah trauma berat, dia akhirnya pergi keluar rumah karena dia juga diusir gitu loh sama bapaknya. Dia kayak dibilang mempermalukan sama keluarga dan segala macam. Udah tuh akhirnya pergi ke luar negeri dan ternyata dia tekdung. Ya udah dong, akhirnya dia membesarkan anaknya sendirian di luar negeri dan udah 5 tahun berlalu, dia balik lagi nih ceritanya. Sahabatnya sama saudara tirinya pas denger dia balik, itu langsung takut karena nggak pengen Tasya itu buka mulut terkait apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya mereka berdua nih, dua orang cewek licik ini, dia tuh berusaha untuk membungkam Tasya. Pokoknya gimana caranya biar dia itu diem, tutup mulut, and basically ruining her life. Ternyata Tasya pas balik, dia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang besar, yang ternama, dan dinaungi oleh pimpinan dari keluarga kaya lah ya. Dan pimpinannya adalah Elan. At that point, Tasya itu nggak tahu Elan itu siapa, Elan juga nggak tahu Tasya itu siapa, tapi mereka merasa ada kayak ketertarikan dan chemistry gitu deh di antara mereka berdua. Especially Elan, karena kalau Tasya dia tuh udah keburu nggak percaya sama cowok in general gitu kan istilahnya. Kemudian takdir berkata lain juga guys. Ternyata dulu ibunya Tasya itu berhasil menyelamatkan Elan dari bahaya. Dan ibunya Tasya berujung tidak selamat karena menyelamatkan Elan. Keluarga Elan itu sangat berhutang budi, sangat berterima kasih kepada keluarganya Tasya. Dan neneknya Elan itu benar-benar ingin membalas kebaikan ibunya Tasya. That's why Elan itu dijodohin sama Tasya. Sampai neneknya itu bilang, pokoknya Elan kamu harus menikah dengan Tasya. Kalau enggak, gak akan nenek restuin kamu sama orang lain. And there you go, we have an arranged marriage. Tapi tidak segampang itu dan tidak semulus itu, mereka tidak langsung jatuh cinta karena setelah 5 tahun berlalu, Elan itu mencoba untuk mencari si cewek yang diperkosa ini kan. Dan ada sebuah bukti yang menunjukkan bahwa perempuan yang diperkosa Elan itu adalah sahabatnya Tasya yang menjebak Tasya. Jadi bukan Tasyanya nih. Jadi somehow buktinya menunjukkan ke situ tuh. Itu kan udah salah ya. Terus liciknya sahabatnya Tasya itu malah pura-pura kalau dia itu adalah korban dari pemerkosaannya si Elan. Dia merasa dia bisa memanfaatkan Elan, terutama kekayaannya Elan, untuk menguras uangnya dan biar dia bisa hidup enak. Karena Elan juga merasa bersalah, dia akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga sahabatnya Tasya. Dia memberikan materi, kesejahteraan hidup, dan pokoknya hidup yang nyaman deh, yang enak banget. Pokoknya ceritanya penuh dengan drama,
penuh dengan kelicikan, penuh dengan keras kepala antara Ellen dan Tasha. Dan nggak tahu ya, mungkin itu yang membuat gue jadi pengen baca terus aja. Ceritanya cukup sampai di situ aja, karena gue juga belum selesai. Itu tuh ada berapa ribu chapter deh tuh kayaknya. Makanya nggak habis-habis. Gue juga bingung ini kapan bakal kelar bacanya. Coba deh kalian juga baca cerita yang ada di Joy Read. Apa kalian bakal sama kayak gue?